Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Diah Eko Kurniawati, pada materi pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum Ibu memberikan paparan, Ibu akan membacakan sebuah kisah yang baik untuk kita simak bersama-sama. Silakan disimak. Satu kebaikan. Suatu hari yang sangat panas, seekor semut sedang mencari air. Setelah berjalan-jalan selama beberapa waktu, dia sampai di sebuah mata air. Untuk mencapai mata air tersebut, dia harus memanjat sehelai rumput. Saat naik, dia terpeleset dan jatuh ke air. Dia bisa saja tenggelam jika burung merpati di pohon terdekat tidak melihatnya. Melihat semut itu dalam masalah, merpati itu segera memetik daun dan menjatuhkannya ke dalam air di dekat sumber air tempat semut yang akan meronta. Semut itu bergerak menuju daun dan memanjatnya. Segera daun itu melayang ke tanah kering dan semut itu melompat keluar. Dia akhirnya aman. Tepat pada waktu itu, seorang pemburu di dekatnya hendak melemparkan jaringnya ke atas burung merpati, berharap pemburu itu bisa menjebaknya. Lalu apa yang terjadi? Menebak apa yang akan dia lakukan, semut dengan cepat menggigit tumit sang pemburu tersebut. Merasa sakit, pemburu akhirnya menjatuhkan jaringnya. Merpati dengan cepat terbang ke tempat yang aman. Satu kebaikan menghasilkan kebaikan yang lain. Baik anak-anak, kalian sudah menyimak sebuah cerita yang Ibu sampaikan. Bagaimana perasaan kalian setelah menyimak sebuah cerita yang Ibu sampaikan tadi? Adakah pelajaran yang kalian dapat dari cerita tersebut? Bagaimana perasaan kalian setelah menyimak cerita tersebut? Tentunya yang tidak kalah penting, adakah manfaat saat kalian menyimak dari cerita tersebut?
Baik, kita akan membahas materi pada pertemuan ini sesuai dengan kisah yang telah Ibu bacakan tersebut. Ya, kita akan membahas teks cerita inspirasi. Siapapun yang akan atau yang telah menyimak cerita yang Ibu bacakan tadi, tentu akan merasakan inspirasi, merasakan pesan moral yang ada dalam cerita yang telah Ibu bacakan pada awal pembelajaran tadi. Nah, pada pertemuan ini kita akan mengidentifikasi informasi cerita inspirasi. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Ya, kita akan membahas apa itu pengertian teks cerita inspirasi, kemudian ciri-ciri teks cerita inspirasi, dan yang terakhir yaitu jenis teks cerita inspirasi. Baik anak-anak, bisa kalian lihat pada layar yang telah Ibu sampaikan ini, yaitu tentang pengertian teks cerita inspirasi. Dari pengertiannya atau definisinya, teks cerita inspirasi yaitu cerita yang berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada pembaca ataupun pendengar. Teks cerita inspirasi ini berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Seperti kisah yang di awal tadi kita telah simak bersama-sama. Ini adalah pengertian atau definisi teks cerita inspirasi. Baik, kalau kita sudah memahami pengertian, kita lanjutkan tentang ciri-ciri teks cerita inspirasi. Baik anak-anak, ciri-ciri teks cerita inspirasi ini adalah yang menjadikan penanda, ya, yang membedakan dengan teks yang lain tentunya, ya, karena kita dalam pelajaran bahasa Indonesia telah mempelajari begitu banyak jenis-jenis teks. Nah, pada pertemuan ini kita membahas teks cerita inspirasi yang tentunya ciri-cirinya ada pada layar yang telah kalian simak ini. Yang pertama cirinya yaitu judul harus menarik. Ya, judul ini menjadi penanda, menjadi inti ketika kita akan membaca, ya, ketika kita ataupun kita akan menyusun sebuah teks cerita inspirasi, judul harus kita buat semenarik mungkin, sehingga pembaca akan merasa tertarik, termotivasi untuk menuntaskan cerita yang telah kita susun. Ciri berikutnya yaitu cerita sistematis. Nah, sistematis ada yang masih ingat, yaitu tidak bertele-tele, ya. Ceritanya sistematis, singkat, padat, jelas. Yang tentunya yang ketiga ini, ya, sama seperti yang ketiga, yang kedua dan ketiga, yaitu
sistematis dan bentuk cerita tidak terlalu panjang. Nah, ini juga pada kategori sistematis. Yang paling penting di sini adalah ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat, ya. Fenomena atau fakta-fakta kenyataan yang terjadi di lingkungan di sekitar kita menjadi ide pada cerita inspirasi ini. Ciri yang berikutnya yaitu mengandung simpati, kepedulian maupun empati. Nah, ini menjadi penanda pada teks cerita inspirasi. Nah, ciri isi ini ya ini yang membedakan dengan teks yang lain ya. Pada teks cerita inspirasi ini harus ada isinya yang mengandung simpati, rasa peduli ya. Rasa ikut merasakan kesedihan ya yang dirasakan oleh orang lain ya. Di sini harus muncul pada teks cerita inspirasi. Kepedulian, kita membantu sesama ya. Ini juga kita munculkan pada teks cerita inspirasi. Ciri berikutnya yaitu mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yap, ini juga sangat penting. Kenapa muncul teks cerita inspirasi? Karena teks ini dimaksudkan untuk memberikan semangat, memberikan perubahan sikap atau tindakan bagi pembaca yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, yang sebelumnya tidak bersemangat menjadi lebih bersemangat, yang sebelumnya mungkin kita belum punya rasa kepedulian. Nah, setelah membaca teks cerita inspirasi, kita akan tergerak, akan menjadi lebih peduli kepada sesama. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya yaitu pesan yang disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Implisit itu tidak tertulis secara tekstual pada cerita yang kita baca atau kita susun. Tetapi setelah kita membaca atau kita menyusun ini, ada pesan dalam keseluruhan teks yang kita susun itu, pesan yang intinya memberikan motivasi ataukah inspirasi ataukah kepedulian yang bisa dicontoh oleh pembaca. Baik anak-anak, ini adalah ciri-ciri teks cerita inspirasi. Untuk identifikasi yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis teks cerita inspirasi. Ya, kalau kita berbicara tentang jenis-jenis teks cerita inspirasi, ini kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat peristiwa. Sedangkan yang kedua yaitu berdasarkan tokoh dalam cerita inspirasi tersebut. Baik, berdasarkan sifat peristiwa diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis, yaitu teks cerita inspirasi non-fiksi dan teks cerita inspirasi fiksi. Nah, kalau kita berbicara tentang fiksi dan non-fiksi, ini berdasarkan sifat peristiwanya, tentunya nanti pada sifatnya kalau fiksi itu adalah rekaan ya, yang dibuat-buat ya. Jadi bukan kenyataan. Boleh impian, khayalan ya. Ini bisa kita kategorikan pada jenis teks inspirasi fiksi. Tetapi kalau kita idenya fenomena atau kisah nyata dari seseorang, ini kita masukkan pada kategori
teks cerita inspirasi non-fiksi. Baik itu berdasarkan sifat peristiwa. Lalu yang kedua berdasarkan tokoh. Kalau kita melihat berdasarkan tokoh, ada 3 pembagian, yaitu teks cerita inspirasi dengan tokoh yang terkenal, ada teks cerita inspirasi sufi, ada juga teks cerita inspirasi dengan tokoh binatang yang telah Ibu sampaikan di awal pembelajaran tadi. Ini tokohnya fabel ya, binatang. Itu boleh ya. Tokoh ini boleh tokoh terkenal ya. Kisahnya Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Nah, ini bisa menjadi kisah inspiratif ya. Kisah nyata dari tokoh terkenal atau tokoh-tokoh yang idola kalian ya, yang bisa menginspirasi, yang bisa menggetarkan atau menggerakkan seseorang untuk mengikuti atau menyontoh dari sifat atau hal-hal yang telah dilakukan oleh tokoh yang telah kita contoh, kita baca pada kisahnya. Baik anak-anak, setelah kita mengidentifikasi teks cerita inspirasi ini, yaitu dari pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks cerita inspirasi, nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang struktur teks cerita inspirasi. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya masih dengan saya, Ibu Diah Eko Kurniawati. Selalu jaga kesehatan, pakai masker, makan makanan yang sehat, cuci tangan. Sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.